Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, para orang tua kami, saudara jamaah Masjid Al-Hidayah Blok R yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu karena taufik dan hidayahnya kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu yang kata Nabi SAW merupakan taman surga yang ada di muka bumi ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu semoga sebagaimana Allah Ta'ala memudahkan kita duduk di taman surga dunia, maka semoga Allah Ta'ala memudahkan kita duduk dan masuk ke dalam surga yang di akhirat nanti. Amin. Nah, Bapak Ibu, di antara kaidah pokok agama ini, Bapak, ini kaidah yang ini undang-undangnya beragama, adalah bahwasanya agama ini dibangun di atas dalil. Itu sepakat, nggak ada ini kaidah yang sangat usul dalam agama kita. Bukan menurut perasaan kita, bukan menurut akal pikiran kita. Ini kaidah penting dalam beragama yang harus kita pegang bersama-sama, Pak. Ini undang-undangnya beragama. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lau kana dinu birra'i", seandainya agama itu dibangun di atas akal, maka kata beliau, "La kana asfalul khawfi aula bil masih", maka sungguh bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap dibanding bagian atasnya. Ini kita kalau pakai sepatu, Pak, dan berwudu sebelum kita pakai sepatu, maka dalam keadaan darurat kita boleh tidak mencopot sepatu ketika berwudu, tapi cukup dengan menggantinya dengan mengusapnya. Jadi ini kemudahan di dalam agama kita. Bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam, bagi orang yang mukim sehari semalam. Namun syaratnya dia harus berwudu sebelum pakai sepatu atau pakai kaos kaki, ya. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama di atas akal, tentu kita akan mengusap bagian bawah karena itu yang kotor. Tapi ternyata aku melihat Nabi SAW mengusap bagian atasnya. Padahal yang bawah, kalau menurut akal kita, bawah yang harus diusap. Oleh karenanya, hadirin yang Allah Subhanahu ini yang harus kita pegang teguh, cara beragama yang seperti ini. Apapun amalan kita, keyakinan kita harus dibangun di atas ini. Ya. Oleh karenanya, hadirin mengatakan Allah SWT, misalnya datang 3 orang laki-laki kepada Nabi SAW, ya, di rumah Nabi, di rumah istrinya Nabi SAW. Lalu mereka yas'aluna an ibadati Nabi SAW. Mereka bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Nabi kalau di rumah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Setelah diberitahu tentang bagaimana ibadah Nabi, mereka seolah-olah menganggap sedikit. Ya, ibadah mereka, wah ini kalau Nabi kan sudah diampuni dosa, wajar kalau sedikit. Lah kita ini belum diampuni, belum dia masuk surga. Maka kita harus lebih dari Nabi SAW. Jadi mereka menganggap sedikitnya ibadah Nabi karena Nabi SAW sudah dijamin masuk surga. Kok ibadah Nabi cuma sedikit, kira-kira begitu. Lalu mereka pun berkata satu sama lain, ya. Faqala amanana fa inni usalli al-laila abada. Kalau begitu saya akan sholat malam tiap malam, tidak akan pernah tidak tidur. Wa qala al-akhar, maka yang lain mengatakan ana asumud dahr wa uftir, saya akan terus berpuasa, tidak berbuka. Jadi sepanjang tahun, sepanjang hari
Maksudnya sepanjang tahun berpuasa tidak ada perbukaan. Kemudian yang satu mengatakan waqala akhar ana a'tasilun nisa wa la atazawwaju abada. Aku menghindari wanita dan aku tidak mau menikah selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW mendengar perkataan ini. Kata Nabi SAW, kalian yang berbicara tentang begini-begini, kata mereka na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah dibanding siapapun di muka bumi. Ini kita harus yakini ya. Namun kata Nabi SAW, lakinni asumu wa uftiru. Aku berpuasa tapi kadang-kadang enggak. Ya. Kemudian wa usalli wa arqudu. Aku sholat malam tapi saya tidur sebelumnya. Wa atazawwajun nisaa, dan aku menikah dengan wanita. Ya, bahkan beberapa wanita Pak. Kalau hadirin di sini kayaknya wajah-wajah penakut semua kayak saya. Masa tujuannya. Nah, apa kata Nabi SAW? Paman raqiba an sunnati. Nah, kita masuk. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, falaysa minni, kata Nabi, bukan bagian dariku. Di sini Nabi menyebut sunnah. Nah, sunnah ini hadirin tergantung dari mana kita kata ini Pak, tergantung konteksnya. Kalau dibahas dalam kitab fikih, maka arti sunnah itu ya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Itu dari sisi fikih, seperti sholat ba'diyah, sholat malam, ya, mencuci tangan waktu wudu. Nah, ini sunnah yang merupakan di bawah perintah wajib. Nah itu. Namun kalau menurut usul fikih, orang-orang ulama usul fikih, mereka mengatakan semua dalil yang bukan Al-Quran itu sunnah, ya. Semua dalil agama yang selain Al-Quran berarti apa? Ya, perkataan, perbuatan Nabi SAW, apalagi Pak? Penetapan Nabi SAW. Nah itu. Jadi kalau sunnah dari sisi orang-orang usul fikih, ini orang yang biasanya membahas tentang dalil agama ini, mereka mengatakan sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi selain Al-Quran. Dalil agama selain Al-Quran. Makanya biasanya itu kita Al-Quran dan sunnah ya. Sunnah itu apa? Dalil agama ini yang selain Al-Quran berupa apa? Ucapan. Apalagi Pak? Perkataan. Ucapan, perkataan sama ya. Perbuatan dan ada yang namanya takrir apa Pak? Penetapan. Nabi SAW ya tidak mengucapkan, tidak melakukan, tapi ada perbuatan sahabat yang Nabi diamkan. Ya, diamnya Nabi ini menurut para ulama adalah berarti kebolehan. Nah, adapun menurut ulama akidah, dan ini yang kita bahas Pak, adalah seluruh petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya disandarkan kepada beliau. Artinya disandarkan betul-betul sahih dari beliau Pak, berupa perbuatan, keyakinan maupun perkataan. Jadi ada tiga Pak ya, keyakinan, perbuatan dan perkataan. Nah ini yang disebut sunnah. Nah ini yang, kira-kira menurut Bapak, perkataan Nabi kepada sahabat, siapa yang membenci sunnah aku bukan golongan yang mana nih Pak? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang menurut ulama fikih atau usul fikih atau menurut ulama akidah? Tadi fikih, kalau melakukan dapat pahala. Nah menikah itu termasuk wajib atau sunnah? Terkadang jadi wajib, bisa menjadi sunnah. Ya, berarti bukan ya. Kemudian apakah ini bisa? Jawaban yang tepat adalah sunnah di sini adalah ya tadi, cara beragama, petunjuk Nabi dalam beragama. Ya, sunnah itu secara bahasa artinya metode, petunjuk, kebiasaan, tata cara. Maka kalau Nabi mengatakan sunnahku, berarti apa? Cara beragamaku yang di dalamnya ada wajibnya, ada sunnahnya, ada haramnya, ada petunjuknya. Nabi SAW lengkap di situ. Nah, maka misalnya kita dapati ada ulama
Seperti Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan ya Islam itu ya sunnah. Sunnah itu ya Islam. Dari apa? Bahwasanya semua yang datang dari Nabi, baik berupa apa? Keyakinan, ucapan maupun perbuatan, seluruhnya adalah sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang tidak suka dengan cara beragamaku, maka dia bukan golongan. Nah, ini ikhwan azanillahu wa iyyakum. Nah, karenanya ya semua yang menyelisih perbuatan, perkataan dan keyakinan yang datang dari Nabi, maka itu bukan sunnah, bukan Islam. Dan itu juga bisa di dalamnya bisa berupa keyakinan, akidah. Jadi namun biasanya kita kalau mendengar kata sunnah kan cuma sunnah kan ada apa-apa. Itu bukan itu yang dimaksud, Pak. Sunnah adalah agama Islam itu sendiri. Jadi cara beragamanya Nabi SAW itu disebut sunnah. Karena itu dulu, Pak, ulama kita, para ulama dulu itu kalau menulis tentang akidah mereka mengatakan as-sunnah. Ya. Sunnah. Nah, ini hadirin yang diucapkan. Jadi jalan. Jadi orang yang mengikuti sunnah artinya orang yang mengikuti jalannya, petunjuknya, cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa tadi Pak? Ada macam-macam ya Pak ya. Ada keyakinan, perbuatan. Karena itu ini tadi kita kembali kepada kaidah ittiba Pak ya. Ya, semua ini harus dibangun di atas dalil, Pak. Ya, karena itu ada seorang laki-laki menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Niatnya baik, Pak, agar orang pulang dari sholat langsung makan. Kalau pulang sholat Id baru disembelih, belum dikuliti, belum ini dimasak, ya paling dur bisa makan. Maksudnya baik atau tidak, Pak? Tapi Nabi mengatakan syatu kasyatulah. Kambingmu kambing biasa, bukan kurban. Karena syarat kurban kapan, Pak? Sesudah sholat. Menurut perasaan laki-laki ini bagus ya, tadi kalau kita menyembelih kurban sebelum bagi Nabi itu tidak. Ini menunjukkan bahwasanya cara beribadah dibangun di atas dalil. Perasaan kita. Bagi contoh ya. Ada seorang sahabat, kalau salah namanya Abu Israil, dia berpuasa, Pak. Mungkin dia menganggap puasa menahan lapar, minum, hubungan suami istri masih ringan. Akhirnya dia sambil berpuasa, sebagaimana yang kita kenal, dia menambahkan dengan berdiri di bawah matahari, Pak. Terus tidak mau bicara, lalu tidak mau duduk dan tidak mau berteduh. Maka orang heran, kaget berkumpul, siapa Abu Israil? Dia maksud siapa itu? Abu Israil ya Rasulullah. Kenapa dia? Dia berpuasa sambil berdiri, tidak mau berteduh, tidak mau duduk dan tidak mau bicara. Kata Nabi SAW, muruhu, perintahkan dia, ayatakallam, itu bicara sekarang. Wa ayyastadhila, suruh dia berteduh. Wa ayyakula, suruh dia duduk. Adapun puasanya lanjutkan. Ya, adapun puasanya lanjutkan. Nah, karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya dari sini kita menjadikan ada kaidah seperti itu bahwa wajib bagi kita untuk mencari tahu dalil-dalil agama kita ini. Nah, itulah seperti Nabi katakan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ya, wajib bagi seorang mukmin mempelajari agamanya di antara ya, sebelum kita mau mengamalkannya, maka pastikan bahwa itu betul-betul petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu, agama ini kan dijaga oleh Allah Subhanahu. Maka di antara cara bentuk penjagaan Allah, agama ini dipelihara dari segala dijaga kemurniannya, maksud saya. Kira-kira apa? Gimana cara menjaga agar agama ini tetap murni, tidak bercampur dengan kebiasaan tradisi? Gimana caranya kira-kira? Ada satu ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada kaum muslimin, tidak kepada agama yang lain. Itu apa? Ilmu tentang sanad. Apa? Ilmu sanad.
Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, seorang ulama dari kalangan tabi'in, kalau tidak ada sanad, orang akan ngomong sembarangan sesuai dengan kehendaknya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, Pak, sanad itu adalah ilmu yang memverifikasi, mengecek kebenaran, kesohihan perkataan yang katanya dari Nabi. Semua perkataan, perbuatan, kabar yang disandarkan kepada Nabi itu dicek. Siapa, dari mana kau dengar? Dari siapa lagi? Dicek itu perawi-perawi. Perawi itu adalah orang-orang yang jalur periwayatan sampai Nabi. Kan Nabi SAW mengucapkan, siapa yang mendengarnya, Pak? Sahabat. Sahabat nanti mengabarkan kepada siapa? Yang tidak bertemu dengan Nabi. Namanya siapa? Generasi apa namanya? Tabi'in. Nah, kemudian tabi'in mengabarkannya kepada siapa lagi, Pak? Tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang tidak bertemu sahabat, tapi dia bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Nah, di zaman inilah kemudian ilmu ini berkembang. Kenapa? Karena Islam sudah menyebar. Orang sudah mulai ada yang ngomong kata Nabi begini, kata Nabi begini. Nah, orang dulu mengatakan aina, mana rijal, siapa perawimu, dari mana kau ucapkan? Nah, dari situ Allah ilhamkan kepada ulama-ulama kita, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, untuk mengumpulkan semua perkataan atau semua yang dikabar disandarkan kepada Nabi, lalu diperiksa semua jalurnya. Si A siapa, si B siapa, si C siapa. Dari 4 orang tadi ini, Pak, yang namanya perawi. Apakah pernah bertemu? Ya, jangan pernah. Apakah orang ini takwanya bertakwa atau tidak? Adil atau tidak? Bukan hanya adilnya, takwanya, Pak. Apakah punya daya ingat yang kuat atau tidak, Pak? Luar biasa, Pak. Tidak ada agama yang seilmiah ini. Jadi kalau ada perawi yang tidak dikenal, jatuh hadisnya. Bayangkan, Masya Allah, ilmu ini. Bahkan semua perawi hadis itu ada keterangannya siapa dia. Ini orangnya lemah ingatannya. Oh, ini orangnya tidak adil, artinya jarang beribadah, orangnya lemah, orangnya fasik, suka berdusta. Ada semua itu lengkap, dikumpulkan tentang rijalul hadis. Ini cara Allah menjaga agama kita. Orang Yahudi nggak ada ilmu gini. Makanya dipalsukan itu semua, diubah semua kitab-kitab. Selera ulamanya mereka berubah lagi itu agama. Kalau kita nggak ada yang bisa berubah Islam. Ada orang yang ingin mengadakan tata cara ibadah baru, langsung ditanya, mana periwayatanmu? Riwayatnya mana? Sahih atau tidak? Subhanallah. Jangan jauh-jauh, Pak. Al-Quran saja bisa. Kayaknya Al-Quran ada sanadnya. Nabi SAW mengatakan, ambil bacaan Quranmu dari 4 sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Maula Hudzaifah, ya. Ada beberapa 4 sahabat. Nabi mendengar dari Jibril. Nabi mengajarkan kepada 4 sahabat, kemudian mengajarkan ini. Sampailah kemudian usaha sampai sekarang. Syekh kami yang ada di mana itu punya sanad. Jadi bacaan beliau itu dipertanggungjawabkan, sanadnya bersambung sampai Nabi SAW. Dari Nabi sampai Jibril. Jadi makanya Al-Quran nggak pernah berubah. Satu huruf berubah orang tahu. Nah, ini juga kemudian agama kita seperti ini. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara kaidah penting yang harus kita juga pahami, Bapak Ibu, bahwasanya tidaklah Nabi SAW meninggalkan kita kecuali agama ini telah dijelaskan semuanya dari pokok sampai cabangnya. Kata Nabi SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar illa wa qad wuyyida lakum." Tidak ada satupun perkara yang tersisa, perkara yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan dari neraka, kata Nabi, kecuali sudah jelaskan semua. Agama ini sudah, kata Nabi SAW, taraktukum ala mithlil bayadha, aku tinggalkan kalian jalan, ini agama, di atas jalan yang putih terang benderang. Sampai Nabi mengatakan, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, saking terangnya jalan agama ini. Artinya seluruh perkara itu dijelaskan, ada dalilnya pasti. Semua perkara, tidak Nabi meninggalkan kita kecuali seluruh perkara agama ini sudah selesai dijelaskan. Tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, ibadah, muamalah, akidah, ya, ibadah,
bahkan dalam keadaan damai, keadaan perang, masalah politik, masalah ekonomi, syariat, semua dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan yang harus kita yakini, inilah namanya kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sampai-sampai orang Yahudi iri dengan ayat ini. Dia datang kepada Umar bin Khattab Khalifah waktu itu sebagai khalifah. Ada ayat di Al-Quran kalian. Kalau ayat ini datang kepada kami akan merayakan hari turunnya ayat itu. Kata Umar, ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sesuatu yang sempurna berarti apa? Tidak memerlukan tambahan. Udah selesai, udah sempurna namanya. Maka orang yang melakukan penambahan ibadah atau apa saja, maka ini orang yang berarti menganggap agama ini belum sempurna. Sementara Allah sudah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya mengikuti sunnah itu di antara bentuk kecintaan Nabi, kecintaan kepada Allah. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian benar-benar mencintai Allah Azza wa Jalla, katakan kepada mereka, ikutilah aku. Maka Bapak Ibu ini hakim yang memutuskan apakah kita ini termasuk cinta kepada Allah. Maka ujiannya adalah apa? Apakah kita ini ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, kita lihat bagaimana luar biasa sahabat, Pak. Cara beragama ini seperti itu. Maka kenapa sahabat menjadi generasi terbaik, Pak? Karena mereka beragama di atas ini, memegang teguh apa yang datang dari Nabi, dipegang erat. Karena Nabi SAW mengatakan, nanti kalau aku sudah meninggal akan terjadi perpecahan. Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Lalu apa wasiat Nabi? Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati. Ya, lagi sunnah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Apakah yang dimaksud Nabi sini yang apabila dilakukan dapat pahala? Bukan. Cara beragama yang disandarkan kepada saya. Apa sih artinya disandarkan, Pak? Artinya yang betul-betul sampai kepada Nabi. Kalau ada suatu amalan, Pak, ternyata dicek, putus di tengah jalan, itu bukan sunnah. Misalnya kita ada orang ibadah, Pak, dari mana? Udah di guru saya. Terus dicek, berhenti di tengah jalan, nggak sampai kepada Nabi SAW. Jangan bilang kepada Nabi, sahabat itu tidak melakukannya. Jangankan sahabat, tabi'in aja enggak. Jangankan tabi'in ini namanya qurunul mufaddal, generasi terbaik yang direkomendasikan oleh Nabi untuk kita ikuti 3 generasi. Maka amalan apapun kalau ini tidak melakukannya, sahabat tidak melakukannya, tabi'in tidak melakukannya, curigai amalan kita. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan cara beragamanya sahabatku, karena mereka mendapat petunjuk dari Allah SWT. Dan Allah Ta'ala banyak menyebutkan dalam Quran, fa'in amantu bimithli ma amantu faqad ihtadaw. Kata Allah, kalau mereka beriman seperti imanmu, siapa yang dimaksud imanmu di sini, Pak? Sahabat. Maka mereka mendapat di atas petunjuk. Wa may yushaqiqir rasul ba'da ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kalau mereka mendurhakai Rasul, lalu mereka memilih bukan jalannya orang beriman, kami akan berikan dia leluasakan dalam kesesatan. Siapa yang dimaksud dengan jalannya beriman? Jalannya para sahabat. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya para sahabat memegang teguh ini, Pak, sampai-sampai mereka sangat takut banget kalau menyelisih Nabi dalam hal apapun. Kalau salah boleh masuk masjid. Di dalam masjid ada orang bertengkar. Lalu Nabi SAW katakan duduk. Sementara Abdul Mas'ud masuk dia dulu. Kata Nabi, bukan engkau
Kenapa? Saya khawatir menyelisihi engkau, saya takut banget menyelisihi perintahmu. Sebenarnya bukan ini. Abdullah bin Umar pernah mendengar ada orang bersih. Kalau dia baca Alhamdulillah dan dia mengatakan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaget Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, saya bersalat tapi tidak seperti itu Nabi. Laisa hakadha allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kami kalau bersih baca apa? Nah orang ini mungkin menganggap, wah kenapa nggak sekali berselawat? Tapi Ibnu Umar mengatakan, dulu Ibnu Abbas menegur seorang khalifah Muawiyah ketika dia bertawaf di Ka'bah, semua sudut Ka'bah diusap. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syam. Ibnu Abbas melihat, Ibnu Abbas mengingkar. Kata beliau yang diusap hanya dua, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Kata Muawiyah khalifah waktu itu, semua Ka'bah di rumah Allah, tidak ada yang boleh ditinggalkan. Kata Ibnu Abbas, orang yang lebih baik dari engkau hanya mu'min. Siapa yang maksud lebih baik dari engkau? Lalu beliau membacakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Sungguh pada diri Nabi terdapat teladan contoh yang baik. Orang yang lebih baik dari engkau wahai Maya. Itu berarti kalau kau berarti kau merasa dirimu lebih baik daripada Nabi. Langsung tertunduk. Abu Hurairah mengatakan shadaqta, kau benar. Nah ini kepada jadi ittiba kepada Nabi. Ini menjadi usul yang pokok dalam beragama. Makanya Allah Ta'ala sering menggandengkan atiullah wa atiur Rasul. Kata Allah, wa man yuti'ir Rasul faqad ata'a. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah sendiri. Karena itu para sahabat takut banget. Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, dia bilang, Allah, demi Allah, kau hanya sebuah batu. Inni la'alamu annaka hajar. La tadur wa la tanfa, tidak bisa memberi bahaya dan tidak bisa bermanfaat. Walaupun batu ini dari mana, Pak? Batu Hajar Aswad dari mana? Banyak dari surga, Pak. Wah, batu bukan batu biasa, Pak. Batu surga. Satu-satunya benda surga begitu aja. Kalau dibawa ke Indonesia di dalam banyak yang beli, Pak, buat batu akik ini. Tapi Umar mengatakan tidak, kau hanya sebuah batu. Kenapa saya menciummu? Kalau bukan karena saya melihat Nabi menciummu, saya tidak mencium. Laula ra'aitu Nabi yuqabbilu la ma qabbaltuhu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, Fathul Bari, beliau mengomentari perkataan Umar ini. Kata beliau, dari perkataan Umar ini diambil sebuah kaidah agung dalam beragama, yaitu apa? At-taslimu lisyari', yaitu pasrah, tunduk kepada pembuat syariat. Wa husnul ittiba, dan baiknya ittiba kepada Nabi. Itu kaidah agung perkataan Umar. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari kaidah perkataan Umar ini dibangun sekali itu pasrah kepada dalil petunjuk dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bawa umrah, ada orang tahu 47 kali. 7 kali 7 berapa sih, Pak? 49. Pak, 7 putaran cukup? Enggak. Orang mantap katanya. Jadi 7 putaran kita itu dianggap 1 putaran. Menurut gurunya katanya begitu. Saya bilang Nabi SAW cuma 7. Ya, betul, Pak. 2 hari dia nggak ke masjid, sekarang tahiyat. Bayangkan. Nah ini Pak, kita pun 7 Nabi SAW. Jadi apa yang datang dari Nabi sudah pasrah mawon, Pak. Enak kok cara beragama ini. Pasrah. Ittiba itu begitu. Jadi kalau ada orang bersih, alhamdulillah, dia tahu ya Allah musalli ala Muhammad wa ala ali, kan bagus Pak bersalawat. Karena enggak sekalian aja. Acin alhamdulillah si Quran. Dan inilah metode cara beragama yang salah mengantar mereka generasi terbaik, karena bukan. Makanya Pak, semakin dekat dengan petunjuk Nabi semakin bagus. Makanya Nabi mengatakan la ya'ti zaman illa alladhi ba'dahu syarr.
kau kata tidaklah datang sebuah zaman kecuali lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi nanti di hari kiamat Pak, itu zaman yang paling buruk, gak ada lagi yang menyebut nama Allah. Jadi Pak, zaman ini terus akan buruk Pak. Makanya zaman terbaik yang dekat dengan Nabi. Nah, lalu kemudian di bawahnya kata Nabi, "Tsumma alladziina yaluna, tsumma alladziina yaluna." Sesudahnya cuma dua yang sesudah itu tabi'ut tabi'in. Oleh karena yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu ya ini jadi di antara wujud kecintaan kita kepada Allah adalah bagaimana kalau engkau ingin lihat orang yang mencintai Allah, lihat seberapa besar amalannya sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi zaman sekarang Pak, terkadang yang kaum muslimin sudah jauh dari belajar agama. Makanya itu sebabnya Nabi SAW kita sudah bahas Pak ya. Nabi katakan di antara tanda orang yang akan mendapatkan kebaikan, apa tandanya? Allah mudahkan dia paham agamanya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Maka kalau bapak ini Pak, duduk mau dengerin pengajian diri isyarat dari Allah bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada bapak. Ini karena belajar agama adalah pintu kesempurnaan kita dalam beragama. Nah, ada sedikit tambahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu bahwasanya ittiba itu tidak akan terwujud kecuali dalam sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Ya. Jadi termasuk yang pertama sesuai dari sisi sebabnya. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang disertai dengan sebab yang syar'i. Contohnya kita sholat di malam 21, malam 23 ini ada sebabnya karena ada hadis yang sahih. Tapi kalau ada orang bangun sholat malam lalu berjamaah di masjid misalnya di malam apa itu? Malam turunnya perintah sholat apa biasanya Pak? Isra Mi'raj ya. Nah ini tidak benar, kenapa? Tidak ada sebab. Sebabnya tidak ada. Sholatnya tidak, bukan berarti sholatnya nggak benar, sholatnya, tapi sebabnya. Ada orang sholat di hari ulang tahunnya, Pak. Sholat malam. Kenapa kau sholat? Karena ini ulang tahun. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Sebabnya tidak ada yang syar'i. Jadi petunjuk Nabi dari sisi itu, Pak. Ya, jadi harus dikaitkan dengan sebab. Ya, kalau sebabnya ada dalilnya, maka ini. Ya, nah misalnya puasa Senin Kamis ada sebabnya ya, karena Nabi ada dalilnya. Ada hari Senin atau hari Kamis. Nah, kalau kita beribadah ada sebab-sebab yang tidak dalilnya, maka ini tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian diantaranya adalah sesuai dari sisi jenisnya. Ada ibadah yang jenisnya tidak boleh ditawar-tawar. Seperti misalnya dalam ibadah kurban hanya ada 3, onta, sapi dan bagaimana dengan ayam? Walaupun 2000 ekor lebih mahal, tapi tetap tidak dianggap ibadah karena jenisnya. Nah, ini ya. Atau jenis yang lain. Yang ketiga dari sisi ukuran, kadar. Ya, ada ibadah yang sudah ditetapkan kadarnya, ukurannya, bilangannya. Ya, misalnya ya salat. Sudah ditetapkan tentang hadis kajian salat subuh 7 rakaat. Bagi anak sadar ini tidak boleh. Kemudian dari sisi tata cara, Pak. Dulu ada seorang khalifah, saya nggak lupa. Dia kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Khutbah Hari Raya, dia selalu mendahulukan khutbah dulu baru sholat. Kenapa? Kalau dia sholat dulu baru khutbah, banyak jamaah lari, nggak mau dengerin. Makanya tahun depan dibalik. Gimana caranya supaya orang dengerin cara saya khutbah dulu seperti khutbah Jumat, baru kemudian sholat. Mau nggak mau dengerin cara diingkari oleh baru-baru. Jangan berubah tata cara. Nabi SAW kalau Idul Fitri Idul Adha, beliau sholat dulu baru khutbah. Dan memang mendengarkan khutbah dalam Id itu bukan kewajiban, bukan bagian yang penting adalah sholatnya sebetulnya. Ada pun mendengar khutbahnya Pak, yang mendengarkan boleh, yang tidak apa-apa. Tidak ada dosa bagi mereka. Beda dengan sholat
Jumat wajib hukumnya. Bahkan jangankan mendengar Pak, kita ngomong diam, dilarang kata Nabi, orang ini telah sia-sia pahala. Ya, kami dulu kata para sahabat mempermainkan pasir waktu khutbah Jumat, berlangsung mempermainkan pasir karena waktu itu pasir. Mereka sholat di atas pasir. Pasir dibilang dimain-mainin, itu dianggap telah batal atau pahalanya sia-sia. Nah, kita kadang-kadang Pak lagi dengan khutbah Jumat main HP. Ini sama, ini orang yang pahala sholat Jumatnya sia-sia. Ya, baik. Kemudian dari sisi waktunya, Pak. Ya, jadi nggak boleh tadi hewan kurban disembelih, ada waktunya, Pak. Apa ya? Zakat fitrah, Pak. Kalau diserahkan setelah sholat Id, sah atau tidak, Pak? Tidak sah. Walaupun 4 karung, Pak. Tidak sah. Dia zakat dia sedekah biasa karena zakat fitrah hanya boleh diserahkan sebelum tegaknya sholat. Itu sebabnya kalau sholat Id disunnahkan untuk diundur waktunya supaya memberi kesempatan orang mengeluarkan zakat fitrahnya. Sebaliknya kalau Idul Adha disegerakan supaya memberi kesempatan orang menyembelih agar cepat menyembelih hewannya. Itu begitu, Pak. Ya, ada waktunya. Mukuf hanya tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Bapak mukuf tanggal 2 Rabiul Awal ya nggak sah. Nah, kemudian dari sisi tempat, Pak. Ini 6 ya. Nah, tadi ya saya ulang tadi apa tadi yang pertama, Pak? Sebab, jenis, ukuran, tata cara, waktu dan tempat. Tempatnya juga Pak, nggak boleh misalnya apa Pak? Ibadah yang telah ditetapkan tempatnya. Mohon maaf, ada yang bisa bantu. Yang kalau tempat lain dia tidak sah. Ya haji betul, tidak boleh di Gunung Salak hajinya. Apalagi Pak? Iktikaf. Iktikaf hanya sah di dalam masjid. Di pos ronda. Nah, boleh Pak, tidak termasuk iktikaf. Pos ronda saya juga beribadah cuma di pos ronda tidak sah. Ya, jadi ini. Nah, seperti juga ada haji, ya, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, nah di luar itu tidak sah. Nah, karena hadirin belakang Allah Subhanahu Wa Taala dan ini, ya, ya kaidah-kaidah yang sifatnya ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhwan, Bapak Ibu, kita lihat lagi apa tadi mengikuti sunnah ini, ya. Maka penting sekali Bapak Ibu kita membangun agama kita di atas ini. Kita sepetunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ya, penting bagi kita semua untuk mempelajari agama kita ini, Bapak Ibu, karena bagaimanapun ya, semua maka Nabi SAW pernah mengatakan Fa'atu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi gerahammu. Ya, itu cara beragama. Karena Bapak Ibu, terkadang ada satu saat kata Nabi SAW, orang yang memegang teguh agama ini seperti orang asing. Kata Nabi SAW, bada Islam ghariban, Islam pertama kali datang dengan asing, orang aneh berislam. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang asing itu. Maknanya Bapak Ibu, suatu ketika nanti agama Islam ini dianggap aneh, Pak. Ya, petunjuknya sekarang inilah kita dapati, Pak. Ya, kita dapati orang karena orang banyak berpaling dari agama ini sehingga banyak menganggap ya asing, Pak. Maka Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba, ya, beruntunglah orang yang asing ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penting sekali kita, Pak, ya, mendasarkan semua perbuatan, keyakinan kita di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Ya, kalau ada tanya jawab dipersilahkan, ikhwan. Ya. Ya, alhamdulillah jazakumullah khair kepada Ustaz Abu Hanif atas penyampaian materinya.
Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari jamaah, ya, Ustaz. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Masya Allah. Tentang ketika nanti saya punya anak, memisahkan tidur bersamanya tuh usia kapan ya Pak Ustaz? Barakallahu fikum. Masya Allah. Sudah punya anak belum Pak? Enggak Pak. Allah barakallahu, semoga Allah berkahi Bapak dan keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anakmu salat, wahum abna'u sin, ketika 7 ketika 7 tahun. Wadribu, dan pukullah mereka ketika 10 tahun. Nah, lalu dia mengatakan wahjuruhum fil madaji, pisahkan mereka di tempat tidurnya. Jadi kita 10 tahun. Jadi usia-usia menjelang balik. Ya, ketika mulai menjelang balik supaya Bapak Ibu tujuannya agar mereka, dan kita dapat saya pernah melihat ada satu penelitian di Indonesia ini Pak, banyaknya penyimpangan hubungan seksual itu biasanya diawali dari di rumah Pak katanya. Nah, karena apa? Agar tidak terjadi juga percampuran watak. Kalau anak laki-laki tidur sama anak perempuan, lama-lama laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Ini perintah agama, ini sunnah. Ini namanya sunnah Pak. Petunjuk Nabi kita SAW. Ini juga sunnah. Petunjuk Nabi SAW agar kita memisahkannya di umur 10 tahun ke atas. Kira-kira mereka sudah mulai tumbuh organ-organ seksualnya. Ya, apalagi kalau sudah balik boleh tidur sama ibunya. Ini sudah bisa masih tidur sama mamanya. Maka di antara sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran Pak, anak kecil itu tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya kecuali minta izin di 3 waktu. Waktu malam setelah sholat isya, kemudian subuh, kemudian siang hari ketika kita tidur siang. Ini 3 waktu Pak. Anak-anak tidak boleh masuk ke kamar kita kecuali minta izin. Nah, Bapak Ibu, nah ini benar sekali. Mendidik anak juga ternyata ada tuntunannya Pak. Misalnya Bapak Ibu, Nabi itu menyuruh kita memperhatikan anak perempuan. Ya, kata Nabi, siapa yang punya 3 anak perempuan dan dia memperbaiki akhlaknya, perlakuannya kepada 3 anak ini, maka itu anak ini akan menjadi penghalang dari api neraka. Subhanallah. Kemudian apa lagi Pak? Kata Nabi SAW juga tentang anak Pak, adillah dalam mendidik anakmu, adillah. Gak boleh tidak adil Pak. Dulu Nabi Yusuf mau dibunuh kan? Gara-gara apa Pak mau dibunuh? Karena dia merasakan ayahnya lebih cinta kepada Yusuf dan Bunyamin daripada mereka. Maka ayo dulu Yusuf Pak, kita bunuh Yusuf. Maka Nabi pernah datang kepada beliau, laki-laki yang ingin menjadikan Nabi saksi untuk memberiannya kepada anak. Kata Nabi, kau kasih ke anakmu yang baik? Enggak ya Rasul, saya nggak mau jadi saksi atas ketidakadilan. Ini petunjuk Nabi SAW. Kemudian diantaranya memberi nasihat kepada anak di waktu-waktu yang baik. Nabi SAW terkadang memberi nasihat kepada anak waktu sedang safar, waktu lagi makan. Ya, ini manhaj ya, metode kenabian, metode sunnah. Nah, kemudian misalnya sunnah lagi dalam bentuk berpakaian Pak. Apa benar Nabi? Misalnya kalau laki-laki nursewu ya Pak, itu laki-laki di Nabi SAW, di antara sunnah atau petunjuk Nabi SAW adalah dilarang menjulurkan kain melebihi mata kaki. Memang dari sisi fikih ada khilaf ulama. Bagaimana kalau tidak sombong? Ya, memang ada khilaf ulama. Kalau tidak sombong, kata sebagian ulama tidak mengapa. Tapi keluar dari khilaf itu lebih baik. Itu apa? Angkat aja Pak. Namanya kaki itu kan sampai sini Pak. Nih. Mata kaki maksud saya, mata kaki. Jadi kalau saya dari sini masih bisa. Nah, kalau sampai diinjak-injak, dia nggak boleh. Maka dalam riwayat banyak sekali terancam, kata Nabi, terancam dengan neraka. Terancam, bukan pasti masuk neraka Pak ya. Saking besarnya ini. Namun sekali lagi Pak, ada khilaf ulama. Kalau tidak sombong nggak apa-apa, kata sebagian ulama. Cuman kalau untuk lebih hati-hatinya, keluar dari itu lebih baik kita mengangkatnya. Itu lebih. Ini termasuk sunnah berpakaian. Misalnya lagi Pak, sunnah dalam taharah. Ya. Sunnah mencukur bulu kemaluan, itu termasuk sunnah. Petunjuk Nabi kita yang bersama.
Ya, sunnah menjilat tangan ketika selesai makan. Nabi menjilat tangannya. Ya, sunnah mengambil makanan kalau terjatuh. Sunnah memulai makanan dari pinggir. Ini sunnah semua. Nah, sunnah-sunnah ini yang saya katakan tadi Pak, bukan kalau dilakukan dapat pahala. Nah, tapi apa tadi ada sunnah? Petunjuk, metode atau cara beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Belum lagi dalam sholat Pak, ya bagaimana tata cara sholat Nabi itu makna mengikuti sholat sesuai sunnah, maknanya apa? Mengikuti sholat sesuai dengan petunjuk Nabi sholat, baik rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, semua mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu, di antara manfaatnya adalah kita akan bertemu Nabi nanti di telaganya. Ya, di antara orang yang terusir dari telaga Nabi di hari kiamat nanti adalah orang yang menyimpang dari petunjuknya. Ada orang diusir, kata Nabi, kenapa kamu usir? Itu umatku, itu sahabat. Kata malaikat atau ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang dia ada-adakan sesudah engkau meninggal. Dia mengada-adakan perkara baru dalam agama. Berarti tertolak untuk minum bersama Nabi di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya, dan ini yang membuat kita merasa nyaman, tenang Pak. Ya, semua petunjuk, semua amalan yang berdasarkan kepada petunjuk Nabi, dan itu yang diterima oleh Allah. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Semua amalan yang tidak datang dari petunjukku, maka ini tertolak. Karena itu Bapak Ibu, kita mulai, masya Allah Bapak luar biasa. Walaupun di sini saya lihat ini pemuda tempo dulu semua di sini, ya sebelah sana, tapi mau duduk belajar agama Pak, masya Allah, barakallahu fiik. Ini kebaikan. Yang yang kita pelajari adalah agama yang mulia ini. Bagaimana beragama dengan benar. Ya ternyata Bapak Ibu, bukan hanya kita ini beragama saja, tapi kita beragama dengan cara sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira cukup ya. Azan, dan kita tutup aja lah ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.